Halo sahabat sejati, pernahkah kamu merasakan denyut nadimu sendiri dengan penuh kesadaran? Coba genggam tanganmu sekarang. Rasakan dentuman halus yang tak pernah berhenti. Di sanalah, kekuatan dahsyat sedang berdetak. Ia bukan sekadar aliran darah. Ia adalah energi yang pernah menyelamatkan Nabi Yunus dari kegelapan perut ikan, mengalirkan mukjizat di tangan Yesus, dan menahan Sang Buddha bertahan 49 hari di bawah pohon pencerahan. Apakah kamu siap menyelami rahasia terdalamnya? Yuk, klik subscribe dulu agar kamu gak tertinggal jejak-jejak kebangkitan jiwa bersama Riris Dani Hermawan. Di sebuah dunia yang berdenyut dengan ambisi, manusia dituntun untuk selalu pasti, tentang waktu, tentang hasil, bahkan tentang takdir. Sejak kecil kita diajari bahwa kerja keras pasti membuahkan keberhasilan. Bahwa siapa yang gigih, ia akan mendapatkannya. Tapi ada saat di mana kita mendapati realita yang bertolak belakang. Dua orang melangkah dalam usaha yang sama, namun yang satu dipeluk kemenangan, sedang yang lain justru dihantam kesia-siaan. Ini bukan sekadar kisah kegagalan. Ini adalah ruang sunyi tempat kita merenungi bahwa semesta tidak hanya bekerja atas logika dan strategi. Ada hukum tak tertulis yang menyelimuti segalanya. Hukum yang hanya bisa ditangkap oleh mata hati, bukan akal. Di sanalah getaran jiwa mulai berbicara. Karena sesungguhnya bukan hanya langkahmu yang menentukan arah, tapi juga detak di dalam dadamu yang tak terlihat. Kita sering lupa bahwa semesta tidak selalu bicara dengan suara keras. Kadang ia berbisik dalam diam, merespon niat yang paling jujur. Maka, saat kamu merasa segala usaha tak sebanding dengan hasilnya, jangan tergesa menyalahkan diri. Mungkin ini bukan tentang kurang usahamu, tapi tentang getaran yang belum selaras. Tentang panggilan batin yang belum dijawab. Dunia mungkin memuja kepastian, tapi Allah menyukai ketulusan yang tersembunyi. Apakah kamu sedang berada di titik itu? Tempat di mana semua kerja keras seolah tak dihargai? Tenanglah. Bisa jadi, kamu sedang berada sangat dekat dengan pintu yang tak semua orang bisa temukan. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh jiwa yang jernih dan niat yang lurus. Di balik hiruk-pikuk dunia yang tampak, ada hukum sunyi yang bekerja tanpa suara. Ia tak tercetak dalam buku teks, tak diajarkan dalam ruang kelas. Namun ia hidup, lebih hidup dari apapun yang bisa kita lihat. Hukum ini tak merespon strategi licik atau kalkulasi untung rugi. Ia hanya menunduk kepada niat yang tulus, kepada energi halus yang memancar dari dada yang berserah. Bayangkan seorang petani yang menggenggam benih dengan harapan untung semata. Tangannya sibuk menghitung, tetapi hatinya berkeluh. Ia mencangkul dengan raut terburu, seakan tanah adalah musuh yang harus ditaklukkan. Maka hasil panennya, tak heran, sekadar cukup, tak lebih. Namun ada petani lain, yang menanam dengan cinta, yang menyapa tanah seperti sahabat lama, yang menyiram bukan demi hasil, tapi demi merawat kehidupan. Dan panennya melampaui logika. Inilah hukum tak tertulis itu. Ia tidak bisa dipaksakan atau dikejar. Ia hanya hadir ketika keikhlasan menjadi bahan bakar dari setiap tindakan. Bukan tentang seberapa besar usahamu, tapi dari mana niat itu lahir. Apakah dari ketakutan? Ataukah dari cinta? Apakah dari ambisi ingin diakui? Ataukah dari pengabdian yang tak ingin dikenali? Semesta merespon sesuatu yang tak tampak oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Niatmu bukan hanya awal, tapi fondasi. Dan dari fondasi itu, struktur realitas dibentuk. Maka jika selama ini kamu bertanya, mengapa hasil belum datang juga? Cobalah tengok bukan hanya caramu berusaha, tapi untuk siapa hatimu berdetak ketika melakukannya. Ada satu tempat yang tak bisa dijangkau kaki, tak bisa dijelajahi peta manapun. Tempat ini tak memiliki nama dalam atlas dunia, tetapi setiap jiwa memilikinya. Ia disebut titik nol, ruang sunyi di dalam dirimu, tempat di mana segala ego melebur, dan hanya jiwa yang tersisa. Di sanalah, langit pertama kali mengetuk pintu manusia. Kita terbiasa memberi sambil berharap pujian, mencinta dengan syarat, berbuat baik sembari mencatat di dalam batin, suatu hari, ini pasti kembali padaku. Namun keikhlasan sejati bukanlah tentang memberi dan menunggu balasan. Ia seperti matahari,
menyinari yang baik maupun yang jahat tanpa pernah menuntut ucapan terima kasih. Ia seperti air, mengalir ke tanah terendah tanpa menyombongkan kehadirannya. Ketika kamu berada di titik nol, kamu tidak lagi menanyakan, apa yang akan aku dapat dari ini? Kamu hanya bertanya, apa yang bisa aku berikan, meski tak seorang pun tahu. Dan anehnya, justru dari kehampaan itulah, kekuatan ilahiyah menyelinap masuk. Langit bukan dibuka oleh tangan yang memaksa, tapi oleh hati yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Di titik nol itu, semua beban lepas. Tidak ada lagi keinginan untuk diakui. Tidak ada ambisi untuk menjadi istimewa. Yang tersisa hanyalah sebuah cinta murni yang bahkan tak tahu harus dikirim kemana, selain kepada Sang Pencipta yang selalu bersama, di dalam diam, di dalam nadi, di dalam niat. Dan saat itulah, langit tak lagi diam. Ia membalas, bukan dengan suara keras, tapi dengan peristiwa-peristiwa kecil yang menjelma mukjizat. Tidak semua orang bisa sampai ke titik ini, tapi kamu bisa. Kamu sudah tahu jalannya. Heningkan diri, sampaikan cinta tanpa suara, berbuat tanpa catatan, dan biarkan langit yang menuliskan hasilnya. Pernahkah kamu bertanya dengan lirih dalam doa, "Ya Allah, mengapa permintaanku belum Kau kabulkan, padahal aku telah memohon sepenuh hati?" Lalu kamu melihat orang lain meminta hal serupa, bahkan dalam kondisi yang tak jauh berbeda, tapi doanya segera dijawab. Seolah langit memilih siapa yang didengar dan siapa yang harus menunggu. Apakah Allah tidak adil? Ia Maha Adil, lebih dari yang bisa kita pahami. Sesungguhnya, bukan kata-kata yang naik ke langit, bukan bentuk permohonan yang didengar. Yang menembus langit adalah getaran niat. Ada jiwa yang mengucap doa dari permukaan bibir, dan ada pula yang berdoa dari kedalaman jiwanya. Yang pertama hanya menyentuh udara, yang kedua menyentuh wujud yang wajib ada. Inilah perbedaan antara keinginan dan kerinduan spiritual. Bayangkan sebutir air di tangan dua orang. Air itu sama, bentuknya serupa. Tapi jika berada di tangan seorang pendosa, ia bisa menjadi alat untuk menyakiti. Sedangkan di tangan seorang nabi, ia bisa menyucikan, membersihkan, menjadi saksi dari ibadah. Maka airnya sama, tapi jiwa yang menyentuhnya berbeda. Begitulah pula dengan doa. Niat yang keluar dari hati yang berserah, bukan yang menuntut, akan lebih cepat diterima. Karena ia tidak sedang bertransaksi dengan Allah, tapi sedang kembali kepadanya. Dan Allah, dalam firman-Nya yang agung, telah berjanji, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum," Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Maka sesungguhnya, bukan tempat atau waktu yang membuat doa dikabulkan, tetapi ketepatan frekuensi jiwa dengan Sang Pemberi. Jadi, jika hari ini doamu belum juga dijawab, jangan langsung berasumsi itu adalah penolakan. Mungkin itu adalah ajakan dari Allah untuk menyucikan kembali niatmu. Mungkin Ia sedang menunggu sampai getaran hatimu menyatu dengan kehendak-Nya, bukan untuk merendahkanmu, tapi untuk memuliakan jiwamu. Tak semua yang tampak sama memiliki makna yang serupa. Sebuah tindakan bisa terlihat mulia di mata manusia, namun hampa di mata langit. Sebaliknya, sebuah amal kecil yang tak tercatat oleh manusia bisa mengguncang tahta langit karena satu alasan, niat yang murni. Bayangkan air, zat paling sederhana yang menyentuh kehidupan. Di tangan yang kejam, air bisa menjadi alat penyiksaan. Tapi di tangan seorang nabi, air yang sama menyucikan najis sebelum sujud. Bukan airnya yang ajaib, bukan bentuknya yang membuatnya sakral, tapi hubungan antara tangan yang memegang dan niat yang mengalir di baliknya. Disinilah rahasia besar tersimpan. Hakikat bukan terletak pada bentuk, tapi pada arah jiwa yang menghidupkannya. Niat bukan sekadar pembuka amal. Ia adalah ruh dari setiap gerak. Ia adalah kabel halus tak kasat mata yang menghubungkan makhluk dengan Khalik. Sebuah amal yang besar bisa menjadi debu karena niat yang tercemar. Tapi amal yang sepele bisa menjadi sinar karena niat yang suci. Dan seperti gelombang dalam fisika, amal yang murni itu bergerak tanpa hambatan. Menembus ruang, menembus waktu, menembus dimensi. Ia seperti neutrino dalam sains.
Partikel tanpa massa yang melintas tembok tanpa disadari. Begitu pula amal yang ikhlas, menembus dimensi material dunia lalu menyatu dengan cahaya keesaan, menyatu dengan Al-Ahad, tanpa suara, tanpa sorotan, tapi sangat nyata di mata langit. Karena itulah niat harus dijaga. Ia bukan syarat administratif dalam ibadah. Ia adalah pelita jalan ruhani. Maka, saat kamu bertanya, mengapa aku sudah melangkah, tapi belum sampai? Mungkin jawabannya bukan di jalan yang kamu tapaki, tapi di arah niat yang tersembunyi di balik setiap langkahmu. Bayangkan sebuah seruling bambu. Tak ada apapun di dalamnya. Kosong, hampa. Tapi justru karena kekosongannya, angin bisa lewat dan mengubahnya menjadi nada. Dari ruang hening itu, lahirlah melodi. Indah, menenangkan, menyentuh. Seperti itulah keikhlasan. Keikhlasan adalah kekosongan batin yang tak berarti hampa, melainkan ruang suci yang telah dibersihkan dari keinginan diri. Bukan pasrah yang putus asa, bukan lelah yang menyerah. Tapi keadaan saat jiwa begitu ringan, karena tak lagi membawa beban, harus dibalas, harus diperhatikan, harus diingat. Ia bekerja, ia mencinta, ia memberi, dan setelahnya, ia pergi tanpa jejak, seperti angin yang datang lalu berlalu. Amal yang ikhlas itu bukan hanya menyejukkan dunia luar, tapi menenangkan semesta dalam diri. Ia tak menggema keras, tapi dampaknya jauh menjangkau. Tidak semua orang bisa merasakannya, tapi semesta meresponnya. Seekor burung bisa berhenti berkicau, sebuah hati yang beku bisa mencair, batu yang diam bisa terasa menangis. Karena amal yang ikhlas memantulkan resonansi yang tak bisa dideteksi kecuali oleh jiwa yang halus. Seperti air yang menetes diam-diam namun mampu mengukir batu, keikhlasan tak membutuhkan panggung. Ia cukup hadir, bekerja dalam senyap, lalu menghilang. Ia tak haus sorotan, justru cahayanya lahir dari keheningan. Dan dari situlah berkah muncul. Bukan dari banyaknya, tapi dari dalamnya. Bukan dari hasil yang terlihat, tapi dari dampak yang menyebar tanpa jejak. Baginda Nabi pernah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta, tetapi hati dan amal. Maka keikhlasan itu ibarat cahaya yang menembus dimensi, melebihi waktu, menembus hati manusia lain tanpa kata, tanpa suara. Amal sekecil tetes air, bila berasal dari hati yang tulus, bisa menjadi hujan berkah yang membangkitkan ladang-ladang harapan. Maka hari ini, kosongkan dirimu dari harap dibalas. Biarkan angin ilahi mengalun lewatmu. Jadilah seruling, bukan trompet yang ingin terdengar. Karena melodi yang terindah adalah yang tak menginginkan pendengar, namun justru menggema paling jauh. Ada luka-luka yang tak bisa diredakan hanya dengan waktu. Luka dari pengkhianatan, dari kebaikan yang dibalas dusta, dari ketulusan yang diinjak tanpa belas. Luka seperti itu bukan sekadar perih. Ia menusuk dalam. Membuat kita diam dalam malam, menatap dinding, dan bertanya lirih. Mengapa aku yang jujur justru dikhianati? Mengapa aku yang tulus justru dilukai? Tapi di balik perihnya, di sanalah tempat emas jiwa dibentuk. Seperti logam yang hanya bisa dimurnikan dalam panas yang menyala, jiwa pun dimurnikan di dalam api pengkhianatan. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengungkap, adakah niatmu selama ini benar-benar karena Allah? Ataukah tersembunyi hasrat untuk dipuja, untuk dibalas, untuk dihargai? Saat seseorang menyakiti hatimu, Allah sedang memperlihatkan cermin. Refleksi dari sesuatu yang mungkin tersembunyi dalam niatmu. Apakah kamu mencintai dengan syarat? Apakah kamu memberi agar suatu saat diberi kembali? Pengkhianatan membuka semua lapisan itu. Sampai tinggal satu yang tersisa. Apakah kamu tetap memilih untuk tetap mencinta, tetap memberi, tetap jujur, meski tak ada jaminan dibalas baik? Ikhlas yang sejati bukan berarti tak merasa sakit. Tapi saat rasa sakit itu tak mengubah pilihanmu untuk tetap jadi cahaya, itulah murninya. Ikhlas sejati seperti matahari, yang tetap menyinari meski langit sedang muram, yang tetap memancarkan hangat meski bumi di bawahnya penuh duri. Maka, jangan takut pada pengkhianatan. Jika jiwamu sedang terbelah karena luka,
Barangkali itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka celah untuk cahayanya masuk lebih dalam. Jangan buru-buru membenci mereka yang melukaimu. Bisa jadi mereka adalah alat untuk mengangkatmu. Karena sejatinya, bukan mereka yang mengujimu. Tapi Allah sedang menakar seberapa dalam dirimu bisa tetap setia dalam keikhlasan. Bahkan ketika dunia tampak berpaling. Takdir, bagi banyak orang, seringkali terasa seperti labirin yang tak berpintu. Kita melangkah, berbelok, mencoba berbagai arah, namun tetap tersesat dalam dinding yang tampak buntu. Tapi tahukah kamu, ada kabel rahasia yang menghubungkanmu dengan pintu-pintu takdir itu. Kabel itu bukan terbuat dari logam atau cahaya. Ia tersusun dari niat, kesabaran, dan keikhlasan. Lihatlah seorang ibu yang mendoakan anaknya dari kejauhan. Tak bersuara, tak disiarkan, tapi doanya mampu menyeberangi samudera. Ia tak membutuhkan pulsa, tidak pula koneksi internet. Karena doa dari hati yang ikhlas tak mengenal batas waktu atau ruang. Ia adalah kabel telepati ruhani yang bekerja dalam frekuensi yang hanya bisa ditangkap oleh langit. Ikhlas dan sabar, dua hal yang sering dianggap biasa. Padahal keduanya adalah kunci dari gerbang takdir. Ikhlas, karena ia mengalirkan doa yang tulus tanpa syarat. Sabar, karena ia menahan jiwa agar tak meledak dalam keluh, agar tetap bening meski didera gelap. Bila keduanya menyatu, maka bahkan batu karang pun bisa hancur. Bahkan takdir yang tampak buntu pun bisa terbuka. Berapa banyak orang yang tak tahu bahwa ucapan syukur dalam sunyi bisa mengundang rezeki dari arah tak terduga? Bahwa ketulusan yang tak tercatat bisa menciptakan angin lembut yang mengubah arah hidup seseorang? Itulah kekuatan kabel takdir ini. Ia tak terlihat, tapi ia menyambung langsung kepada Sang Penentu. Dan Allah tidak pernah diam terhadap niat yang bersih. Mungkin kamu merasa doamu belum dijawab, jalanmu masih sempit, dan segala arah tampak kabur. Tapi sesungguhnya, bisa jadi kamu sedang sangat dekat. Karena dalam hitungan sabar yang kesekian, dalam hembusan ikhlas yang terus dijaga, di sanalah pintu itu mulai retak. Bukan karena dorongan kerasmu, tapi karena getaran hatimu yang telah menyatu dengan kehendaknya. Maka teruslah sabar, ikhlas, dan syukur. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang menyambung kabel yang lebih kuat dari segala kekuatan dunia. Kabel ruhani yang langsung menuju langit. Ada manusia-manusia yang langkahnya begitu ringan, tetapi kehadirannya menenangkan seluruh semesta. Mereka tidak selalu dikenal, tidak selalu dimuliakan dunia, namun jiwanya menciptakan gelombang yang menyejukkan hati siapapun yang bersinggungan dengannya. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Dan meski berasal dari latar yang berbeda, dari Musa yang berbicara langsung dengannya, Buddha yang duduk dalam keheningan, hingga Jalaluddin Rumi yang menari dalam zikir, semua mereka memiliki satu kesamaan, ritual sunyi yang tak pernah ditinggalkan. Ritual itu bukan dalam bentuk yang rumit. Tidak selalu berisi bacaan panjang atau gerakan yang indah. Tapi ia hadir dalam bentuk yang paling jujur, dialog batin dengan diri dan Tuhannya. Setiap detik, mereka bertanya dalam hati, untuk siapa detak jantung ini berdetak? Untuk siapa langkah ini melaju? Untuk siapa kerja ini dilakukan? Dan mereka tidak berhenti sampai jawabannya menjadi satu, hanya untuknya. Mereka telah melepaskan niat yang tersembunyi untuk dipuji, untuk diganjar surga, atau bahkan untuk disebut suci. Mereka tak lagi mencintai karena ingin dicintai balik. Mereka memberi karena mereka telah dipenuhi. Mereka mencintai karena mereka telah dirangkul oleh cinta yang tak berbatas. Niat mereka telah dibersihkan dari debu ambisi, dimurnikan dari selimut ego, dan dibiarkan mengalir sehalus udara. Maka tak heran bila ucapan mereka menembus kalbu, meski hanya sebaris. Tatapan mereka mampu menggetarkan, meski tanpa berkata. Karena niat yang bersih menjadi gelombang tak kasat mata, menjalar ke setiap dimensi dan memanggil rahmat Allah untuk turun, diam-diam tapi nyata. Hari ini, kau pun bisa menapak ke jejak yang sama. Tak harus menjadi tokoh besar, tak perlu menjadi nabi, wali, atau guru besar. Cukup mulai dari tanya kecil dalam hati, untuk siapa aku hidup hari ini? Jika jawabannya masih bercabang, bersihkanlah perlahan. Karena saat niatmu lurus,
Bahkan diam pun bisa menjadi doa. Bahkan napas pun bisa menjadi ibadah. Pagi hari yang tenang. Embun menggantung di ujung daun. Dan udara masih membawa napas alam yang belum terusik. Di saat seperti inilah, kau bisa mendengar suara paling jujur dalam dirimu. Suara yang tidak menggebu, tidak ingin tampil, tapi ingin hidup. Ia berkata lirih, tanamlah sesuatu hari ini, meski tak seorang pun melihat. Menanam, itulah pekerjaan jiwa yang paling murni. Ia tidak mendesak hasil. Ia tidak memaksa panen. Ia hanya melakukan. Dengan sabar. Dengan setia. Seperti seorang petani yang menggenggam benih dengan kedua tangannya, lalu menanamkannya ke tanah, menyiramnya, menyapanya dengan harap dan doa. Tapi petani yang sejati tahu, ia tak pernah benar-benar menguasai musim. Ia hanya menanam. Selebihnya ia serahkan kepada langit. Begitulah keikhlasan bekerja. Ia bukan tentang menunggu hasil. Ia adalah kemuliaan yang muncul dari proses itu sendiri. Ketika kamu mencintai seseorang tanpa berharap dicintai kembali. Ketika kamu bekerja dengan sebaik-baiknya meski tak ada yang memuji. Ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa menuntut jawaban segera. Saat itulah kamu sedang menanam benih ketulusan. Dan jangan pernah meremehkan satu detik dalam menanam. Karena bisa jadi, seperti kata Rumi, di balik satu tindakan ikhlasmu hari ini, sayap malaikat sedang mengembang. Siap terbang, membawa doamu ke langit yang tak terlihat olehmu. Maka tanamlah, hari ini, esok, dan setiap hari. Tanamlah dalam kata-katamu, dalam pikiranmu, dalam tindakan yang tak disorot kamera, dan dalam doa-doamu yang tak terdengar siapapun. Tanamlah dengan diam, dengan syukur, dengan kesetiaan yang tidak menuntut apa-apa. Karena pada akhirnya, kau akan mendapati, menanam itulah keajaiban itu sendiri. Dan bila suatu saat panen datang, kau akan tersenyum, bukan karena akhirnya mendapatkan yang diinginkan, tapi karena menyadari, bahkan jika hasil tak pernah datang pun, hatimu telah lebih dahulu menjadi kebun. Terima kasih telah mengikuti setiap detaknya bersama saya. Jika sampai di sini kau masih mendengarkan, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan jiwamu yang tengah belajar kembali mengenali dirinya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam keheningan yang bermakna. Karena mungkin, di setiap kata, di setiap kisah, Allah sedang berbicara kepada kita dengan cara yang paling lembut. Dan sekarang, getaran apa yang sedang hidup di dalam nadimu? Biarlah semesta yang menjawabnya.